Oke, karena view video nggak naik-naik, maka kali ini gua akan membahas alur cerita film pergencotan, bercocok tanaman, pengecrotan, ataupun pengeu-eu-euan yang berjudul Jandara The Beginning. Film yang mengandung unsur seni atletis seksual ini juga banyak mengandung nilai persahabatan kekeluargaan pun juga nilai moral. Film diawali dengan kakek Riot beraut wajah sedih dan pikiran yang sedang bernostalgia menghisap cerutu di bangku trotoar jalan di sebuah kota di Thailand. Ia memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Jandara. Jan nama yang diberi ayahnya dan Dara diambil dari nama ibunya yang ia sisipkan sendiri untuk nama belakangnya. Ia pun akhirnya menceritakan masa lalunya. Tepatnya di Pijetwanich Mansion, Bangkok pada 1915 saat hujan deras melanda, seorang perempuan yatim piatu dari klan saudagar terhormat Provinsi Pijet bernama Dara sedang berjuang keras untuk melahirkan anaknya. Ditemani oleh bibinya yang menjadi pengasuhnya juga bertindak sebagai pemimpin Mansion Pijetwanich bernama Pijet Raksa, Dara berjuang mati-matian dengan penuh tenaga untuk kelahiran anaknya. Bersamaan dengan petir yang bergemuruh, akhirnya seorang anak pun terlahir dari rahimnya. Suami dari Dara yang bernama Wisnan segera datang ke tempat proses persalinan yang notabene berada di ruangan di atasnya. Dengan raut kepiluan, bibi Pijet Raksa memberitahu bahwa Dara telah meninggal. Wisnan pun mengalami tekanan yang sangat hebat. Ia menangis dan tidak dapat menerima kenyataan. Karena suatu alasan, Wisnan ingin melampiaskan emosinya ke bayi tersebut dengan sebuah pukulan rotan. Semua yang berada di sana segera mencegah hal tersebut. Bibi Pijet Raksa yang berada dalam kecemasan segera membawa bayi tersebut untuk kabur. Dengan sebuah senapan di tangannya, bibi Pijet Raksa pun mengancam agar si Wisnan tidak akan berbuat hal yang tidak diinginkan. Ia menyuruh agar si Wisnan merelakan istrinya pergi dengan tenang. Wisnan ditemani hati yang bertolak belakang dengan mulutnya mengiyakan saja pernyataan tersebut. Wisnan yang sangat merasa bersedih menutupi kesedihannya di bawah air hujan dengan teriakan yang terlihat sangat memilukan. Ia mengutuk bayi tersebut agar dikutuk dalam penderitaan hidup yang abadi. Ya benar, bayi tersebut adalah si Jan, diberi nama oleh Wisnan Jan Rai yang memiliki arti sampah atau biadab. Ketika perayaan penghormatan atas kematian Dara diadakan, datanglah wanita cantik Semloha yang memiliki keanggunan begitu dalam bernama Wat, yaitu sepupu dari Dara. Selanjutnya Wat pun berkata pada bibi Pijet bahwa ia ingin melihat si Malang Jan. Setelah sesampainya Wat di suatu ruangan gubuk kecil agak jauh dari rumah utama, yaitu rumah yang seakan dijadikan penjara kecil bagi si bayi Jan, Wat melihat Jan diasuh oleh Pom dan anaknya yang berumur 1 tahun bernama Ken. Wat menggendong bayi Jan yang malang dan berucap bahwa ia akan menjadi ibunya. Wat pun berbicara bahwa ia akan tinggal di mansion tersebut dan akan membesarkan bayi Jan. Tanpa adanya susu ASI, Wat membesarkan Jan dengan susu formula. Ketika tiba 100 hari kematian Dara, karena adanya kepentingan yang mendadak, Pijet Raksa terpaksa meninggalkan mansion selama 3 bulan. Hal itu menjadi sebuah kesempatan bagi Wisnan yang dipenuhi dengan kebencian. Wisnan menyingkirkan pelayan yang menolak mematuhinya. Somjok yang merupakan pelayan setia Pijet Raksa pun dibuatnya patuh dengan cara liciknya. Somjok dikasih lihat titiknya Wisnan yang perkasa. Wisnan pun menaklukkan semua pelayan wanita Pijet Raksa dengan keahlian erotisnya. Lajang ataupun sudah menikah, mereka semua digencotnya tanpa sebuah perlawanan. Bahkan tak ketinggalan Pom, seorang janda ibunya Ken pun dicepak-cepuk olehnya. Pom pun yang sudah lama tidak pernah cepak-cepuk pun malah merasa bahagia. Semua pelayan yang setia dengan Pijet Raksa dilecehkan oleh Wisnan dan dijadikan budak seksnya. Target berikutnya dalam kesaktiannya adalah Wat. Wat yang berada di kamarnya, ia sedang memikirkan mantannya yang tampan bernama Jom. Ia menyelami masa lalu dengan mengingat percocok tanamannya bersama Jom di dekat hilir sungai. Hubungan Wat dan Jom dalam rangkaian cinta tidak pernah mendapat restu karena keluarganya saling bermusuhan. Tanpa disadari, Wisnan yang sedang mengintip Wat segera menyusulnya dan mengenjotnya. Wat yang baru sadar pun sedikit kaget, tapi dengan hal ini juga dimanfaatkan Wat untuk membuat janji pada Wisnan bahwa betapa bencinya Wisnan pada Jan, ia tak akan pernah menyakiti Jan sampai mati. Wisnan yang berjanji akhirnya bermantap-mantap dengan Wat, dengan bersama satu penonton yaitu si kecil Jan.
Pijedaksa yang sudah sampai di mansionnya pun mengetahui bahwa Wat hamil, dan ia tahu bahwa yang menghamili Wat adalah Wisnan. Ia pun marah dan ingin membunuh Wisnan. Pijedaksa membawa senapan bergegas ke ruangan Wisnan. Ia pun kaget karena semua pelayannya sudah berada di pihak Wisnan, kecuali si Pom yang terlihat dalam keterpaksaan. Wisnan pun segera menyuruh Pijedaksa untuk segera meninggalkan rumah tersebut dengan ancaman bahwa ia akan memperkosa Pijedaksa. Pijedaksa yang ketakutan pun segera bergegas meninggalkan rumah yang menjijikan itu. Akhirnya Wisnan pun berhasil berkuasa di sana dan mengambil mansion Pijedwanich dari bibi Pijedaksa. Beberapa tahun kemudian, Jan kecil terlihat memiliki karakter yang baik dan sopan. Ia juga memiliki adik dari anak bibi Wat yang berwatak egois juga sangat membenci Jan bernama Keo. Jan yang memberi hormat kepada ayahnya pun malah disepak dengan kebencian tulus dari ayahnya. Ketika Jan ingin meminta maaf kepada ayahnya karena membuat Keo marah, ia malah dilempar gelas yang membuatnya berdarah-darah. Wisnan pun juga memukuli Jan berkali-kali. Ken yang mengetahui hal tersebut memanggil ibunya Pom untuk memohon agar Jan tidak disiksa lagi. Jan yang sudah dibawa di kamar merasa sedih dan merindukan ibu kandungnya. Bibi Wat yang menemaninya segera memeluk Jan dan memberi nenen kepadanya. Jan tua yang mengingat hal tersebut dengan penuh rasa penderitaan menangis sesenggukan. Kembali lagi pada kenangan lama Jan tua ketika ormas masyarakat Thailand ingin menggulingkan raja di sana. Jan, remaja yang berada di kerumunan masyarakat yang tak setuju akan hal tersebut, bertemu dengan wanita yang akan menjadi cinta sejatinya bernama Hyacin. Hyacin yang kakinya terluka karena terjatuh di antara kerumunan segera dibawa Jan untuk diobati. Jan mengikat kaki Hyacin dengan sapu tangannya. Ketika mereka saling berkenalan, timbullah benih-benih cinta pada dua remaja tersebut. Selanjutnya di rumah Pijedwanich, sepulang sekolah Jan yang memberi salam kepada ayahnya, ia malah dituduh membolos dari sekolah. Hal ini memperlihatkan bahwa Wisnan sangat membenci Jan. Kemudian bibi Wat menyuruh Jan untuk segera memanggil Keo. Keo yang sedang asik melihat pertarungan Muay Thai antara Ken remaja dan salah satu orang di sana terlihat sangat bahagia. Ken pun akhirnya memenangkan pertarungan tersebut dengan tendangan telak di kepala musuhnya. Keo pun menyuruh Sai Soi memberi hadiah kepada Ken. Di samping itu, Jan memberitahu bahwa Keo dipanggil bibi Wat untuk menemui ayahnya. Jan pun selanjutnya berbincang-bincang dengan sahabatnya Ken. Persahabatan mereka seperti menghilangkan perbedaan kasta antara anak majikan dan anak pelayan. Dengan bangganya Ken bilang bahwa ia selalu makan satu meja dengan Jan. Jan pun segera menyuruh Pom untuk menyiapkan makanan. Ketika hari sudah malam, Wat memarahi anaknya Keo karena selalu bertindak tidak sopan kepada Jan. Keo cemburu kepada Jan karena ibunya selalu membela Jan. Hal ini membuat Wat menampar Keo hingga Keo menangis. Sementara itu di pondok kecil tempat Jan, Ken dan Jan saling berbincang-bincang. Di sisi lain, Keo melihat Sai Soi keluar dari kamarnya. Keo pun mengikuti Sai Soi, tapi ia dicegah oleh suara desahan yang berasal dari kamar ayahnya. Ternyata Wisnan sedang mengencot pelayannya. Keo pun mengintip kegiatan tersebut. Ken yang tadi sedang berbincang dengan Jan akhirnya pamit pergi ke kamarnya yang berada di bawah kamar Jan karena ia memiliki janji dengan seseorang. Dan tidak lain dan tidak bukan, ternyata Ken bertemu dengan Sai Soi dan melakukan mantap-mantap. Jan yang terganggu dengan suara dari kegiatan bercocok tanam tersebut akhirnya mengintip. Hal ini membuat pengalaman traumatis Jan kambuh karena ia dari kecil selalu melihat ayahnya kerap melakukan kegiatan bercocok tanam. Keesokan harinya di sekolahan, Jan bertemu dengan Hyacin. Hyacin tak pernah tahu bahwa Jan bersekolah di situ. Jan pun akhirnya menemani Hyacin untuk pulang. Di perjalanan pulang, Jan dan Hyacin bertemu dengan Ken yang sedang menggoda penjual pinggir jalan. BTW Ken adalah seorang laki-laki playboy atau buaya darat. Sesampainya di rumah Hyacin, Jan berpamitan dan meninggalkan Hyacin dengan tatapan yang penuh perhatian. Malamnya, Ken yang mengetahui Jan sedang jatuh cinta menyuruh Jan untuk belajar caranya bercocok tanam. Ken menyuruh Jan untuk belajar dengan Sai Soi. Jan yang ragu dipaksa Ken, dan akhirnya Jan pun menemui Sai Soi. Akhirnya Jan dan Sai Soi pun mantap-mantap. Sungguh film mantap-mantap-mantap.
Semua pelayan Jan pastinya juga Ken mengintip kegiatan mereka. Dan ketika Jan selesai bercocok tanam, mereka semua bercandain Jan karena ia orgasme cepat sekali. Sejak saat itu kamar Ken menjadi tempat praktek erotis, di mana semua pemuda di mansion Wisnan melakukan bercocok tanaman. Jan mengabadikan semua momen-momen tersebut dalam sebuah sketsa lukisan. Keesokan harinya, Keo mengintip Sae-Soe dan Ken yang sedang bercocok tanam. Hal ini membuat hormon seksual dari Keo mulai tumbuh. Malamnya sepulang Jan dari rumah Sae-Soe, ia dihadang oleh seseorang. Orang tersebut ternyata bersama teman-temannya. Mereka semua ingin memperkosa Jan atau mentusbel Jan. Tapi Ken yang sedang berkencan dengan penjual pinggiran tadi mendengar suara Jan yang akan digengbeng. Ken pun segera menolong Jan dengan keahlian Muay Thai yang sangat luar biasa. Ken yang memiliki ikatan persahabatan yang kuat dengan Jan menyuruh Jan jika lain kali keluar malam lagi Ken harus menemaninya. Mereka pun akhirnya saling kata-mengkatain lagi. Sesampainya di rumah, Jan dan Ken bertemu dengan Bibi Wat yang sedang bersedih hati. Bibi Wat menerima kabar bahwa Wisnan akan pulang dengan cinta lamanya. Di scene selanjutnya, untuk menyambut Wisnan dan cinta lamanya pulang ke mansion, semua orang di sana menata ulang rumah tersebut. Ketika dalam keadaan sibuk, mereka semua dikejutkan bahwa Sae-Soe sudah hamil selama 3 bulan. Jan pun panik karena sebelumnya mereka telah bercocok tanam. Ken pun menenangkan Jan bahwa Sae-Soe tidak hanya tidur dengan mereka berdua, melainkan juga dengan seorang beretnis Cina yang memiliki toko di daerah mereka tinggal. Beberapa hari kemudian, orang Cina yang menghamili Sae-Soe bertanggung jawab dan mengajaknya tinggal bersama. Wisnan pun pulang bersama cinta lamanya. Cinta lama Wisnan bernama Madam Bunlung, seorang wanita cantik, pintar, dan berbakat, janda kaya raya dari Phuket. Sesampainya di mansion, Wisnan mengenalkan semua anggota keluarganya kepada Madam Bunlung, terkecuali si Jan. Madam Bunlung juga mengenalkan anaknya yang bernama Kajon. Jan yang berada bersama kerumunan pelayan memiliki sedikit ketertarikan kepada Madam Bunlung. Begitupun sebaliknya. Malamnya pesta yang dipersiapkan untuk para tamu pun dimulai. Tamu kehormatan datang bersama putrinya bernama Mary. Dalam pesta tersebut, Wisnan menyuruh Jan lebih baik pergi saja dan tidak mengikuti pesta. Hal ini membuat Jan sangat bersedih hati. Akan tetapi Wat menyuruh Jan untuk menemaninya dan tidak meninggalkan pesta tersebut. Ketika pembukaan pesta dimulai, Ken menggoda Mary dan akhirnya mereka melakukan pengencrotan. Dalam pembukaan pesta, Wisnan memperkenalkan Bunlung sebagai konsultan bisnis hubungan internasionalnya, dan Bunlung pun bernyanyi di sana. Semua orang menikmati pesta tersebut dengan saling berdansa. Hari berikutnya, Madam Bunlung penasaran dengan rumah Jan. Ia masuk ketika Jan sedang mandi. Bunlung tertarik dengan jurnal erotis Jan. Akhirnya Madam Bunlung mengambil jurnal tersebut. Jan menyuruh Bunlung agar tidak membawanya, akan tetapi hal tersebut dihiraukannya. Selanjutnya, Kau yang tak sengaja mengambil jurnal milik Jan di ruangan Bunlung pun membacanya dan merasa sakne. Ketika malam tiba, Bunlung memberitahu Wisnan bahwa Jan anak yang sopan dan memiliki keterampilan bahasa Inggris yang melebihi usianya. Hal itu Bunlung ketahui dari jurnal dan catatan Jan yang ia bawa tadi. Bunlung menyarankan Wisnan agar ia menyekolahkan Jan ke Inggris saja. Di sisi lain, ternyata Ken terkena penyakit menular. Titiknya membiru dan dipenuhi oleh nanah. Hal itu karena ia melakukan bercocok tanaman dengan Mary. Jan yang sedang menemani Ken diberitahu oleh pelayan bahwa ia dipanggil oleh ayahnya. Jan di sana diberitahu bahwa ia akan disekolahkan ke Inggris jika memiliki nilai sempurna di kelasnya. Hal itu membuat Jan sangat senang. Ken yang khawatir dengan kepergian sahabatnya untuk pergi ke Inggris mengeluh kepada Jan. Tapi Jan memberitahu Ken bahwa ia akan mencari cara agar Ken bisa ikut jika Jan jadi bersekolah ke Inggris. Di ruangan tersebut, Jan dan Ken membuat rencana untuk mengambil jurnal erotisnya yang berada di ruangan Bunlung. Rencananya adalah
Jan membawa minum yang biasa pelayan berikan kepada Bunlung. Sesampainya di ruangan Bunlung, Jan mengintip Bunlung yang sedang mandi. Hal ini sedikit membuat Jan tergugah jiwa kejantanannya. Jan yang mulai panik, ia tak sengaja menutup pintu dengan keras dan membuat Bunlung kaget. Bunlung segera keluar dan ia bilang bahwa ia lupa menaruh jurnal milik Jan. Jan yang berada di sana melihat semua keindahan gambar yang Bunlung lukis. Hal ini membuat Jan sedikit tertarik dengan Bunlung. Selanjutnya Bunlung menyuruh Jan menggosokkan es di punggung mulusnya. Hal ini membuat Jan ragu. Meski begitu, akhirnya Jan pun mengerjakannya. Ketika Jan mulai menggosokkan es ke punggung Bunlung, Jan melihat Gunung Mahameru yang begitu indah. Hal ini membuat Jan tidak terkendali. Akhirnya Jan yang dipenuhi nafsu memegang gunung Bunlung dan ingin mantap-mantap dengannya. Tapi Bunlung seketika menghentaknya dan menyalahkan hal tersebut. Hal itulah yang membuat trauma Jan kambuh. Ia segera mengakui kesalahan dan menangis sambil bersingkur di lantai. Jan berteriak agar Bunlung menghukumnya. Hal ini membuat Bunlung kasihan kepada Jan. Jan pun dipeluknya. Ketika Jan dipeluk Bunlung, Jan nenen ke Bunlung. Bunlung pun yang sedikit tergoda akhirnya mencium Jan. Jan yang tersadar atas perbuatannya sambil menangis, ia segera berlari pergi. Ketika Jan sampai di rumahnya, Jan melihat Keo yang diikat dan dimantap-mantapin oleh Ken. Gila sih Ken. Hal ini membuat Jan marah dan segera menggerebek mereka. Atas kekesalannya, Jan pun menarik Ken dan menendang Ken sampai berdarah-darah. Semua orang yang mendengar teriakan Keo segera menghampiri tempat tersebut. Dan terjadilah salah paham bahwa dikatakan Ken memperkosa Keo. Ketika Ken berlumuran darah, ia bilang bahwa Keo lah yang memaksanya. Jan pun merasa bersalah. Ken pun dan Pom segera ke rumah utama. Dan di sana Wisnan yang dipenuhi emosi memukul-mukul Pom dan mengancamnya agar dijebloskan ke penjara. Jan yang rela mempertaruhkan masa depannya untuk menyelamatkan sahabatnya, ia terpaksa mengaku bahwa ialah yang memperkosa Keo. Mendengar pernyataan Jan, Keo yang tidak memiliki hati mengiyakan pernyataan tersebut. Wisnan pun langsung marah kepada Jan dan mencabut keinginannya menyekolahkan Jan ke Inggris. Disinilah alasan kebencian Wisnan kepada Jan terkuak. Ia menceritakan bahwa ibu Jan adalah korban pemerkosaan. Dan Wisnan dipaksa menikah dengan ibunya untuk menutupi hal tersebut. Dengan kenyataan yang Jan terima, ia pun memutus hubungan kekeluargaannya dengan Wisnan. Wisnan yang sangat marah ingin segera membunuh si Jan. Semua orang yang ada di sana segera mencegah hal tersebut. Jan pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Tapi Somjok yang ikut menghalangi hal tersebut mati tertembak oleh Wisnan. Wat pun segera menyarankan Jan untuk pergi meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke pijit di mana tempat nenek pijit raksa tinggal. Selanjutnya, Ken sangat berterima kasih kepada Jan atas bantuan yang ia berikan. Di dalam pergulatan perasaan tersebut, Bibi Wat juga menjelaskan bahwa diduga salah satu dari pemerkosa ibu Jan adalah Jom, kekasihnya. Hal itulah yang menjadikan Wat sangat menyayangi Jan. Karena Jan adalah anak dari dua orang yang paling disayangi oleh Wat. Malam itu juga Jan ditemani Ken segera pergi ke rumah neneknya. Jan pun tidak lupa mampir ke rumah Yacin untuk berpamitan. Di malam perginya Jan tersebut, Jan bilang ke Bibi Wat ingin mengubah namanya dari Jan Wisnan menjadi Jan Dara. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Dan menontonlah untuk mendapat terima kasih. Bye.